Gitu. Tahajud, sholat, dorongan dari dalam luar biasa. Karena yang dari dalam itu cuma minta didekatkan pada Allah sajalah, itu saja. Tapi kita hardiknya dia. Jelas. Subhanallah. Luar biasa. Katakanlah, kepunyaan Allah timur dan barat. Dia hanya memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Tolong perhatikan. Yahdi mayyasha ila siratim mustaqim. Allah akan menunjukkan kepada yang dia kehendaki ke jalan siratal mustaqim. Siapa yang akan dikehendaki? Yang tadi itu, yang gelisah. Ada apa sih pada diri saya, kok saya merasa kurang? Padahal pangkat sudah naik, mobil sudah kebeli, kue lebaran sudah banyak. Tapi ada yang kurang pada diri saya. Apa sih yang kurang itu? Gak ngerti mereka. Sebetulnya yang kurang itu adalah Allah belum bersama dia. Karena kata Allah, tidak ada yang bisa menutupi kekurangan-kekuranganmu kecuali aku. Wa wajadaka ailan fa'agna. Kamu selamanya akan merasa kurang sebelum aku hadir mencukupkan kamu. Makanya begitu Sayyidina Umar diimankan, disahadatkan oleh Rasulullah. Beliau mengatakan, hasbi Allah. Saat itu seluruh harta kekayaannya, ya Rasul, aku sumbangkan seluruh kekayaanku untuk perjuanganmu. Bagaimana dengan keluargamu Umar? Hasbi Allah. Perasaan kurang itu langsung musnah seketika ketika Allah hadir ke dalam diri seseorang. Makanya berapapun dia banyak harta, kalau dia merasa kurang, tidak akan pernah berbagi kepada siapapun. Makanya orang yang sudah berbagi kepada orang lain karena hartanya banyak, karena dia sudah merasa cukup dengan Allah. Jadi apa yang bisa membebaskan seseorang dari sifat kikir? Cuma satu, bersama dengan Allah. Ini penting. Kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan siratal mustaqim. Jadi untuk mendapatkan kiblat yang satu lagi, Quran mengajarkan kamu harus menghendaki untuk mendapatkan sirat al-mustaqim. Betul? Subhanallah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Pada saat itu aku dapati kamu dolan, bingung, jalan ke sana, jalan ke sini, ngaji ke sana, ngaji ke sini, udah baca itu, baca ini, kamu masih saja dolan, bingung. Ketemulah dengan Pak Hada. Wa wajadaka dolan, kamu saat itu bingung. Fahada, ketemulah dengan Pak Hada. Setiap sholat baca itu nggak ngerti-ngerti. Ternyata supaya tidak dolan-dolan terus, ketemulah dengan Pak Hada. Pak Hada yang memberi petunjuk. Begitu ketemu dengan Pak Hada, alhamdulillah dapat petunjuk. Setelah dapat petunjuk, wa wajadaka ailan fa'agna. Semua perasaan kekurangan itu hilang. Perasaan gelisah hilang. Tidak cemas lagi dengan ketiadaan, tidak terlalu juga sombong dengan apa yang ada. Hidup biasa-biasa saja karena sudah dicukupkan dengan Allah. Luar biasa. Jadi kalau sudah ketemu dengan Pak Hada, luar biasa. Makanya nggak usah cari siapa-siapa, cari aja Pak Hada. Udah jelas di Quran. Ya. Saya sengaja bahasakan pakai bahasa yang gampang. Nanti kalau ada orang baca Quran surat Ad-Duha langsung tahu, oh iya. Saya dulu kerjanya dolan. Baru berhenti setelah ketemu dengan Pak Hada. Subhanallah. Baik, kita teruskan. Ya. Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan umat pilihan.
Apa kita tidak mau jadi umat pilihan? Umat yang adil. Apa artinya adil? Adil itu artinya dia sudah di tengah. Sudah tidak lagi terombang-ambing oleh pasang surut kehidupan dunia. Adil yang saya maksud bukan adilnya bahasa pengacara. Bukan adilnya bahasa jaksa, bahasa hakim. Bukan. Adil itu artinya apa? Adil itu artinya sudah tidak terombang-ambing lagi oleh pasang surut kehidupan dunia. Begitu dia ketemu dengan kiblat yang sesungguhnya, dia menjadi orang yang adil, bahkan dia menjadi orang-orang yang pilihan. Oh, jadi orang pilihan itu luar biasa. Siapa yang memilih? Yang memilih adalah dirinya sendiri untuk menjadi orang pilihan. Betul? Tetapi ketika kita memilih diri kita untuk menjadi seorang yang pilihan, maka kita membiarkan diri kita untuk diproses menjadi seorang manusia yang terpilih. Betul nggak? Saya mau tanya, kalau kita mau milih beras dari yang belum segon tahu? Segon. Kan kalau kita menumbuk beras supaya berasnya terpisah dengan kulitnya, kan diayak dulu, ditapi dulu, betul nggak? Berulang-ulang sampai mendapatkan yang pilihan. Kita aneh, ingin jadi manusia terpilih, ingin dipilih, tapi ketika Allah memproses kita pada suatu proses pemilihan, kita nggak siap, diayak heula, diayak, betul nggak? Iya, ditapi, betul nggak? Di alung-alung heula kan? Ya, di alung-alung heula. Alungkeun ka luhur, kahanap deui. Alungkeun ka luhur, kahanap deui. Ya, ingin jadi yang terpilih tapi pengen tanpa risiko. Aneh. Beras sebelum dipilih di alung-alung heula. Betul nggak? Subhanallah. Alungkeun ka luhur, ragrag deui. Alungkeun ka luhur, ragrag deui. Betul nggak? Akhirnya terpilih dia. Kita baru dialungkan sekali ke rag-rag langsung letoy. Gimana mau jadi pilihan? Diproses oleh Allah. Karena di sini Allah mengatakan orang-orang yang ditunjukkan ke jalan Siratal Mustaqim itu adalah orang-orang pilihan. Jadi kalau dipilih bukan langsung digini sama Allah, kamu dipilih, bukan begitu, diproses. Makanya di Quran surat Al-Ankabut itu dikatakan, ahasiban nas ayutraku ayakuluna amana wa hum la yuftanun? Apa kamu mengira akan biarkan kamu mengatakan iman sementara aku tidak mengujinya? Dan di ayat berikutnya Allah mengatakan, ujian ini adalah untuk memilih siapa di antara kamu yang benar-benar imannya dan siapa yang imannya palsu. Itu di ayat berikutnya. Jadi yang palsu dengan yang iman itu akan dipilih, diayak. Ya, jadi kalau sampai hari ini kita masih belum siap untuk menjadi orang yang terpilih, karena kita tidak membiarkan diri kita untuk dipilih, sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi manusia pilihan. Ya, kuncinya itu saja. Hoyong nanti norawas wae. Ya Allah. Tidurna hoyong raos, tuangna hoyong raos, itu ya. Upami tiasa sama Gusti ulah aya ujian Gusti, kan gitu. Kata Allah, kapan saya mau memilih kamu menjadi manusia pilihan kalau kamu tidak pernah menyerahkan dirimu padaku untuk dipilih? Ayo, biarkan diri kita dipilih oleh Allah, diproses sesuai dengan yang Allah mau. Luar biasa sebetulnya. Cuman kita nggak ngerti bahwa kita itu sekarang sedang diproses untuk menjadi manusia pilihan. Betul nggak? Iya. Aduh, menikir-kir teuing. Iraha atuh. Subhanallah. Matakan ari ngaos Quran teh tong rusuh teuing. Pelan-pelan saja, tapi coba diselami, luar biasa. Dan demikianlah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang wasato. Wasit. Wasit itu adalah yang
yang di tengah. Kenapa sepak bola kita nggak maju? Karena wasitnya sering berpihak. Begitu berpihak, apa yang terjadi? Berantem. Jadi kenapa di kita berantem terus? Karena tidak ada wasit, tidak ada manusia yang di tengah. Ini yang kita butuhkan sekarang. Wa ja'alna wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada. Subhanallah. Agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu. Jadi kita itu butuh wasato, wasit, umat-umat yang pertengahan, umat-umat kayak ginilah yang akan memberikan kedamaian. Coba kalau ada orang, ada yang datang pada dia, ibu tahu nggak si ibu itu anu, diam aja. Ya, tidak. Oh, mohon dia. Udah rusak. Mengerikan. Ya. Jadi agar kamu menjadi apa? Menjadi syuhada. Ini kata-kata. Syuhada 'alan nas. Menjadi syuhada, menjadi para penyaksi di antara manusia. Subhanallah. Ya. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Jadi untuk orang-orang yang membelot, tidak sungguh-sungguh mengikuti Rasul, sampai kapanpun tidak akan mendapatkan kiblat yang dia cari. Jadi seseorang itu untuk mendapatkan kiblat, pertama dia harus wasato dulu. Harus jadi umat yang adil, umat yang pertengahan. Setelah dia menempatkan diri yang pertengahan, tidak berpihak, tidak menghukum, tidak menjas, itu sudah ada bibit itu, ya. Jadi manusia-manusia yang memiliki potensi untuk menjadi syuhada. Dan pada ujungnya nanti dia akan memperoleh kiblat dia yang sebenarnya. Kalau dalam kehidupan dia sudah dapat kiblat yang sebenarnya, dia pulang tidak akan kemana-mana. Pasti akan ngikutin kiblatnya itu, memenuhi ayat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu poin pentingnya. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Saya mau tanya, kalau memindahkan kiblat nih dari Palestina ke Mekah, berat enggak? Tinggal muterkeun awak. Berat naon? Kalau cuma memindahkan gitu, diputar aja 90 derajat, pindah. Tapi Allah mengatakan ketika orang-orang mau dipindahkan kiblatnya dari yang syariat kepada yang hakikat, berat nggak? Berat. Kenyataan membuktikan tidak semua orang yang kita ajak untuk merevolusi kiblatnya mau. Betul nggak? Berat.